Oke, karena waktunya juga terbatas, mungkin langsung saya mulai aja. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman toko IG, kita akan mulai materi, di mana pada hari ini materi yang akan saya bahas adalah seputar Pixel dan Google Analytics. Jadi kenapa sih kok kita harus pakai Pixel, kenapa sih kok kita harus pakai Google Analytics, terus kemudian gimana cara pasangnya, gimana cara pakainya, kemudian setelah kita pakai, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita simpulkan, bagaimana penerapannya, dan seterusnya. Baik, materi pertama kita mulai dari Facebook Pixel terlebih dahulu. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman sudah pakai semua. Jadi di toko IG, di sini ada dua kolom ya. Yang pertama ada Google Analytics Code, dan yang kedua ada Facebook Pixel. Nah, sebetulnya ini kita tinggal isi aja dengan ID-nya. Oke, nah ID ini kita dapat dari mana? Oke, menarik. Jadi, kalau di Facebook itu, Facebook Pixel ini gunanya sebetulnya untuk kita tracking. Oke. Tracking itu apa? Contoh begini. Saya punya website, ya kan? Namanya Toko Laku. Nah, Toko Laku ini saya ingin mengetahui berapa orang yang berkunjung ke dalam website saya. Ada dua caranya untuk kita dapat mengetahui hal itu. Yang pertama, dengan Facebook Pixel. Ya, kita bisa lihat di sini, Facebook Pixel. Dan yang kedua adalah dengan Google Analytics. Oke, kita bahas satu-satu nih. Ya. Nah, sebetulnya kenapa kok kita harus nge-track? Karena itu adalah informasi yang sangat berharga. Bayangin, teman-teman punya toko offline gitu ya, kemudian ada yang berkunjung. Nah, kalau kita punya data orang yang berkunjung ini, otomatis kita punya database. Sehingga ketika mereka nanti sudah selesai dari toko kita bisa promosiin lagi. Ya, bisa kita promosiin, kemudian bisa kita kasih informasi terbaru, kemudian bisa kita kasih edukasi, dan seterusnya. Jadi, sangat besar sekali manfaatnya kalau kita punya database itu. Dan tidak hanya pengunjung saja, tapi kita juga bisa melihat data-data orang yang, ini agak lemot sedikit. Aku pakai ATM ya, soalnya cuma 13.000. 16? Oh, bukan 16. 16 itu. Oke. Jadi kita bisa melihat data-data bukan hanya pengunjung, tapi juga berapa orang yang ngeklik tombol keranjang ini. Ya. Kalau kita klik, dia akan bertambah. Kemudian berapa orang yang klik tombol pesan sekarang. Ya, kalau kita klik, langsung lanjutkan. Berapa orang yang kita juga bisa nih define atau ngasih event di sini, berapa orang yang ngeklik ini. Sampai akhirnya kita tahu nih, berapa orang yang, nah kalau di toko IG menarik nih teman-teman. Nah, berapa orang yang konfirmasi pemesanan. Artinya kalau sudah konfirmasi pesanan ini kan orang cenderung punya istilahnya interest yang lebih banyak daripada orang yang lain, karena mereka sudah mengisi jawaban dari pertanyaan bot yang ada, kemudian mereka klik konfirmasi pesanan. Dari konfirmasi pesanan ini masuknya ke WhatsApp. Gitu. Nah, inilah informasi yang kita butuhkan. Kalau kita punya informasi-informasi detail itu, kita akan lebih mudah untuk mendefine atau menentukan gitu, pelanggan kita ini masuk kategori yang mana. Apakah mereka hanya
lihat saja. Ya, jadi kalau di website itu, di Pixel atau di Google Analytics, itu ada tahapan pengunjung website kita. Apakah mereka hanya lihat website saja setelah itu pergi? Berarti kita bisa simpulkan bahwa orang yang melihat website saja itu adalah cold leads atau prospek yang masih dingin, ya kan? Nah, kalau orang yang sudah klik tombol, ya, bisa tombol yang tadi di depan atau tombol ini, itu berarti orang yang sudah warm leads. Mereka sudah punya ketertarikan lebih gitu untuk nanyain. Dan ketika sudah sampai konfirmasi pemesanan, atau bahkan sudah ngechat kita, berarti kita bisa kategorikan sebagai hot leads atau prospek yang panas karena sudah masuk ke WA kita dapat database nomor WhatsApp-nya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya tentang Facebook Pixel dan Google Analytics. Nah, teman-teman kalau mau lihat websitenya sudah terpasang Facebook Pixel, ini kita bisa cek di Google Chrome. Ada namanya extension. Ya, di sebelah sini. Ya, kalau teman-teman mau install, tinggal kita klik extension, kemudian nanti install. Nah, cari extensionnya namanya apa? Facebook Pixel Helper. Nah, ini. Oke, kalau kita sudah install ini, nanti dia nih di sebelah kanan atas ini. Muncul di sebelah kanan atas ini. Kemudian kita bisa cek. Ya, berarti kalau sudah hijau ada nomornya begini, berarti dia sudah punya pixel dengan ID-nya yang ini, gitu ya. Nah, ini kita dapetinnya gimana? Nah, dapetinnya dengan cara masuk ke Facebook. Oke. Nah, ini caranya. Nah, Facebook Pixel itu bisa kita dapetin kalau kita ngiklan atau kita ingin beriklan. Karena memang tujuannya Facebook Pixel itu nantinya untuk iklan. Gitu ya. Mungkin teman-teman sudah ngedapetin juga tentang Instagram Ads. Nah, memang kelemahan di Instagram Ads itu tidak bisa connect pixelnya. Jadi walaupun kita sudah pakai pixelnya, atau sudah kita masukkan pixelnya ke dalam website kita, itu nggak kebaca datanya. Ya. Jadi gimana nih supaya lebih bagus lagi ngiklannya? Tentunya kalau teman-teman pengen serius, itu ada di Facebook Ads namanya. Jangan khawatir, di Facebook Ads itu bukan hanya ke Facebook, tapi bisa masuk juga ke Instagram untuk iklan-iklannya. Dan teman-teman kalau sering lihat iklan, itu sebetulnya iklannya kebanyakan bikinnya dari Facebook, bukan dari Instagram. Terutama pengiklan-pengiklan yang spend-nya tuh udah gede banget. Produknya itu udah banyak banget, spend-nya udah gede banget, mereka biasanya ngiklannya lewat Facebook. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman tinggal ini ya, kita klik create, kemudian iklan di sini. Atau teman-teman bisa langsung aja, kalau misalnya nggak mau create iklan dulu, langsung ketik Ads Manager. Oke, di URL-nya. Ya. Ini klik Ads Manager, kemudian kita klik, dia nanti masuk ke pengelola iklan. Nah, di sini sebetulnya banyak banget ya menunya, kemudian tampilannya juga luar biasa. Bagi yang baru sekali ngakses ini pasti langsung agak pusing gitu ya, wah ini apa, dan tampilan di handphone ini juga berbeda. Jadi pastikan teman-teman yang ingin memang explore dan belajar internet marketing, itu usahakan kita pakai laptop dulu. Karena kalau kita sudah paham nih dengan yang ada di laptop, itu untuk pakai mobile atau aplikasi di handphone, ya kan Facebook itu untuk nge-ads-nya ada tuh di handphone. Itu lebih mudah, karena kita sudah paham nih, oh ini menu-menunya, oh ini caranya, oh ini langkahnya. Jadi sudah paham kalau kita bisa atau terbiasa menggunakan
browser atau laptop untuk mempelajari digital marketing. Baik, nah cara yang pertama untuk kita bikin pixel itu dari sini ya. Jadi teman-teman di sini ada menu, ya, kalau tadi klik Ads Manager, kemudian kita sudah masuk seperti ini. Nah, di sebelah kiri atas ini ada menunya. Nah, kita bisa klik menunya. Klik, kemudian ada pengelola peristiwa namanya. Oke, pengelola peristiwa ya. Kita klik pengelola peristiwanya. Nah, di sini pengelola peristiwanya bagi teman-teman yang belum punya pixel, belum pernah ngiklan, ini pasti masih kosong. Ya, tapi kalau sudah pernah ngiklan dan sudah punya pixel, ini pasti nanti ada data pixelnya di sini. Nah, ini nama pixelnya, kemudian ini ID pixelnya. Jadi kita bisa cek. Saya coba ganti akun yang lain. Nah, ini. Ya. Jadi contohnya ada 2 pixel, pixel yang saya pakai yang paling atas. Nah, kita nanti bisa tahu nih aktivitas yang terjadi di dalam website kita. Ya, contoh, ini sepanjang, nggak bisa. Oh, dia nge-tracknya cuma 30 hari ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih, di dalam website saya tadi, saya sudah memasang pixel, ada 3 event atau 3 tindakan yang saya track. Yang pertama, page view. Page view itu apa? Orang yang berkunjung aja. Ternyata selama 30 hari ada 2.000 orang yang berkunjung ke website. Kemudian prospek. Nah, prospek ini leads. Biasanya saya taruh di mana? Di pesan sekarang. Nah, pesan sekarang ini ternyata ada 390 orang. Jadi dari 2.000 orang yang ngeklik tombol pesan sekarang itu ada 390 orang. Nah, ini kita bisa lihat detailnya. Oke, nah cara membuat pixelnya ya bagi teman-teman yang belum punya, ini ada tombol plus. Ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja tombol ini, tinggal kita klik, ya. Kemudian kita centang. Oh, ternyata saya sudah nggak bisa lagi bikin yang di sini. Coba yang di sini. Nah, jadi kalau kita sudah klik yang hubungkan ini ya, tanda plus ini, kita klik, nanti ada pilihan 3 sumber yang mau kita track atau yang mau kita pasangin pixel. Nah, jadi ada web, ada aplikasi, atau offline. Nah, ini kita bisa pilih. Karena kita pengen nge-track website kita, maka kita pilihnya yang website. Oke, kita pilih website. Nah, kemudian di sini pilih metode koneksinya, ya kan? Menggunakan Facebook Pixel. Kita ingin menghubungkan Facebook Pixel kita dengan website, maka pilihnya yang Facebook Pixel. Ini kita klik. Nah, di sini tinggal teman-teman isi namanya aja. Jadi nama pixel kita mau apa? Ini sebetulnya bebas. Nggak ada aturan tertentu. Bisa dinamain dengan nama kita sendiri, ya. Misal, saya pakai nama saya sendiri. Kemudian URL-nya. Nah, URL ini tinggal teman-teman copy dari website yang sudah jadi. Nah, kalau di sini saya nyontohinnya dari toko IG. Ya, tinggal kita copy aja URL-nya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini, dan kita lanjutkan. Oke. Nah, ini sebetulnya sudah jadi, ya, dengan ditandai adanya Taufik Pixel di sini, ID-nya sudah ada. Nah, kita sebetulnya bisa nge-close aja, ya, bisa nge-close aja.
Nah, kalau kita pengen sekedar masang aja. Tapi, ada tapinya nih. Nah, teman-teman di dalam website ini, itu baru page view aja, atau baru yang terpasang ya. Aksinya, yang terpasang aksinya adalah lihat website saja. Sedangkan untuk tombol-tombol ini belum dipasangin event namanya. Oke, paham sampai sini? Jadi, kalau kita nggak, istilahnya kalau kita hanya ngopi ID-nya, maka yang ke-track itu hanya berapa orang yang berkunjung ke website kita aja. Tapi kita belum menentukan tombol-tombolnya ini mau diisi apa. Oke, jadi kalau ada orang yang ngeklik ini, ya pesan sekarang atau keranjang, itu kalau teman-teman nggak diatur atau nggak di-set, ini nggak akan ke-detect berapa orang yang ngekliknya. Maka kita harus tentukan, harus kita atur. Dengan cara apa? Nah ini, dengan kita pakai yang manual. Oke, ya kan? Kita klik tadi yang manual, ini nggak perlu, karena kita sudah bisa copy ID-nya saja. Nah, ini menarik bagi teman-teman yang punya website, misal nih ya, pakai WordPress, atau misal ngoding sendiri, atau basisnya HTML biasa, maka kita harus copy kodenya. Kodenya ini panjang ya, biasanya kita copy di header namanya, pakainya script, jadi di copy ke headernya. Tapi kalau kita sudah pakai, contohnya toko IG, maka nggak perlu, cukup ID-nya aja yang kita copy. Jadi tidak perlu copy kodenya. Oke. Ini bagi yang ingin bertanya langsung chat aja ya, supaya keingetan gitu. Jadi kalau nanti bertanyanya mungkin kelupaan, nah sekarang bagi yang masih bingung gitu ya, ini gimana caranya, langsung di chat aja. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan aja, nggak perlu. Nah, ini yang menarik. Kalau kita mau nambahin event atau kegiatan atau tindakan di dalam website kita, maka kita bisa, ini fitur yang menarik dari Facebook sekarang, namanya fitur penyiapan peristiwa. Ini kita klik. Oke, kita klik, kita masukkan URL-nya. Sorry, salah. Oke, ini harus saya rubah dulu ID-nya, karena yang sebelumnya pakai yang lain ya. Nah, ini. Ini kita refresh supaya ID pixelnya berganti ya. Oke, ini sudah. Nah ini dia langsung ngebuka. Nah ini namanya fitur penyiapan peristiwa Facebook. Oke, nah kita bisa tentukan tombol baru nih. Jadi misal kita mau, kalau orang ngeklik foto atau produk kita mau set bahwa mereka sedang melakukan apa. Nah ini tinggal kita klik, ya. Nah di sini ada ya. Ini kita bisa klik salah satu aja. Nah, tinggal kita pilih peristiwanya mau apa. Oke, di sini ada tambahkan ke keranjang, mulai proses pembayaran, prospek, pembelian, dan seterusnya. Ini sebenarnya teman-teman bebas mau nambahin apa. Nah, biasanya untuk yang pertama ini kita pakainya lihat konten. Oke, lihat konten. Kenapa? Karena mereka pengen lihat detail produknya. Nah, ini sudah, kita klik lagi. Oke. Nah, di sini belum ada ya eventnya atau aksinya, maka kita bisa klik ngelacak tombol baru, kemudian kita klik di sini, dan kita tambahkan. Kalau keranjang apa? Oh, berarti tambahkan ke keranjang belanja.
Oke, konfirmasi. Masih ada satu lagi nih, yang pesan sekarang. Kita klik pesan sekarang. Peristiwanya apa? Biasanya prospek. Ya, kita konfirmasi. Udah ada nih 2. Jadi sudah ada 2 tombol baru selanjutnya. Oke, kemudian kita bisa klik lagi nih di sini. Nah, kita bisa tambahin lagi nih tombolnya. Gitu ya. Ini kita coba selesaikan dulu. Nah, ini ada 3 tadi ya yang sudah kita buat eventnya. Oke, gimana kalau mau nambahin lagi ya? Tinggal kita tambahin lagi. Saran saya ini nggak perlu ya. Kita masukin aja dulu sembarangan supaya kita bisa nge-define atau nge-set tombol yang terakhir yaitu konfirmasi pemesanan. Oke, kita klik, lacak. Di sini ada konfirmasi. Nah, biasanya apa? Kalau sudah ini, kita bisa purchase ya, pembelian. Nah, gunakan nilai. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai nilai atau nggak usah, jangan sertakan nilai. Karena misal, oh nilainya nih beda-beda gitu. Oke. Ini kalau kita mau ngeset berapa nilai yang terjadi di sini. Oke, konfirmasi. Nah, berarti di dalam semua page tadi kita sudah menentukan nih tombol-tombolnya dan sekarang kita selesaikan. Ya, di sini ada 4 tombol, kita klik selesai. Nah, maka dia sudah terpasang ya eventnya. Eventnya sudah terpasang dan kita bisa tinggal ngiklanin nih. Jadi kalau udah terpasang kita iklanin, kemudian ada yang masuk, maka ini semua nanti akan ke track. Gitu ya. Ini bisa kita refresh. Oke, ini kita cobain ya, kita tes, kita klik. Oke, kita lihat di sini, ini sudah muncul atau belum. Nah, kita cobain, kita tes, kita refresh lagi. Oke, kita klik pesan sekarang. Kita bisa uji juga ya, cuma di sini kita lihat aja. Biasanya dia langsung nambah. Belum nambah. Nah, yang penting sebenarnya ini ya, kita sudah bisa pastikan bahwa ketika diklik, ini eventnya masuk. Gitu. Eventnya masuk, pesan sekarang. Gitu ya. Oke, ini kita cobain lagi. Oke, ini kita cobain konfirmasi pemesanan. Nah, apakah dia masuk juga? Let's go. Kita coba masukin. Nah, ini sudah muncul ya, purchase. Jadi kalau orang sudah klik yang tombol tadi, purchase, maka dia akan kelihatan datanya. Kita lihat lagi. Tampaknya masih belum masuk di datanya. Mungkin agak delay gitu ya. Kita coba aja pakai yang ini. Kita klik. Nah, di sini harusnya, nah ini page view sudah ada. Terus kita klik. Dia harusnya nambah lagi ya. Kemudian kita klik yang pesan sekarang. Nah, prospek ya. Jadi memang sudah terdetek. Nah, ini
Ini deteksinya teman-teman. Jadi di dalam atau di belakang layar ini si Facebook nge-track apa yang kita lakukan selama berada di website tersebut. Ya, kalau misal ngelihat webnya berarti page view, kemudian kalau klik tombol yang tadi prospek, maka dia berubah jadi prospek. Jadi kita bisa tahu nih di dalam website kita itu sudah berapa orang yang ngeklik tombol prospek dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini cara menggunakan Facebook Pixel-nya. Nah, implementasinya gimana teman-teman? Oke, begini. Menarik nih. Saya coba rubah akunnya dulu ya. Oke, kita coba rubah akunnya. Ini tampilan Ads Manager baru. Jadi teman-teman yang jarang buka ini pasti kaget ya dengan tampilannya. Tampilannya sering berubah-ubah. Ya, yang penting adalah sebetulnya tujuannya sama, caranya sama. Jadi kalau teman-teman paham caranya, maka nggak akan kebingungan. Gitu ya. Pakai yang ini aja. Oke, nah pengaplikasiannya gimana? Jadi di sini ada yang namanya pemirsa. Pemirsa itu audience atau target market. Jadi kalau kita sudah pasang pixel di website, maka kita bisa membuat yang namanya audience, ya, yang namanya audience. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi di toko IG itu saya sudah nge-track ya, teman-teman yang ada di sini semua ini sudah ke-track semua. Jadi orang yang sudah mengunjungi website toko IG. Ya, jadi ada 2.300 orang ini begitu masuk ke toko IG mereka sebetulnya sudah punya ketertarikan gitu ya. 2.300 ini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya sebetulnya untuk retargeting. Ya, teman-teman pernah nggak berkunjung ke sebuah website gitu ya, kemudian begitu masuk ke sosial media, dapat iklannya terus. Ya, misal katakanlah teman-teman masuk ke toko IG nih, tokoig.com. Habis itu begitu buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, misal itu kok iklannya toko IG semua. Nah, itu adalah cara untuk meretargeting namanya dengan menggunakan pixel. Jadi kita punya datanya nih. Oh, teman-teman sudah masuk ke website toko IG, maka kita bisa iklanin terus supaya apa? Supaya yang pertama lebih aware, makanya ada awareness. Kemudian supaya lebih tertarik lagi, supaya lebih yakin lagi dan akhirnya closing. Gitu. Nah, menariknya di dalam Facebook itu atau ads ya, dunia Facebook ads, ini kita bisa mencari, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya 2.000 data orang yang berkunjung ke website kita, kita bisa menggunakan yang namanya lookalike audience. Apa itu lookalike? Jadi kita membuat 1,8 juta orang mencari 1,8 juta orang yang serupa dengan 2.300 ini. Gitu. Keren nggak tuh? Jadi 1,8 juta orang ini isinya mirip dengan 2.300. Artinya apa? Mirip ini adalah target market. Gitu. Jadi kita punya 1,8 juta orang yang mirip dengan target market kita sebesar yang tadi ya 2.300 orang. Semakin banyak, ini akan semakin akurat. Ya, misal kita punya 10.000 pengunjung, maka untuk dicarikan 1,8 juta ini lebih akurat datanya. Artinya apa? Lebih tertarget. Oke, nah kalau kita sudah punya, jadi di lookalike itu bisa bikin sampai 10%. 10% itu berapa? 16 juta orang. Ini orang yang ada di mana? Di sosial media, terutama sosial medianya Facebook. Facebook dan Instagram. Ya, sebetulnya masih banyak ya channelnya Facebook itu, tidak hanya Facebook dan IG aja, tapi ada juga yang namanya audience network,
kemudian ada Messenger, dan seterusnya, itu banyak banget. Jadi ini kumpulan, gitu ya. Dan dicarikan oleh Facebook 16 juta orang ini yang mirip dengan 2.300 orang yang kita punya pengunjung website yang sudah kita kumpulkan datanya. Sebetulnya kita nggak bisa ngelihat nih, 2.300 orang ini siapa aja sih. Itu nggak bisa kita lihat datanya. Cuma kita bisa menggunakan data ini untuk tujuan, terutama tujuan beriklan atau retargeting, begitu. Oke, ini untuk Facebook-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar Facebook Ads lagi, nanti akan kita buka ya materinya. Materinya agak panjang. Ini sebetulnya di hari Selasa, teman-teman. Nah, nanti teman-teman toko IG bisa mengikuti webinar untuk Facebook Ads di hari Selasa. Oke, nah itu. Bagi yang masih kebingungan, ingin bertanya, silakan langsung ditanyakan. Untuk pixel kurang lebih seperti itu, kita akan masuk ke Google Analytics, gitu ya. Oke, ini cara untuk pasang pixelnya. Jadi cukup copy ID-nya aja. Oke. Silakan bagi yang ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Belum ada ya. Oke. Kita langsung lanjut aja ke Google ya, Google Analytics namanya. Oke, nah Google Analytics ini cara bikinnya gimana? Nah ini juga menarik ya, teman-teman tinggal masuk aja ke analytics.google.com ya, atau kita bisa ketik aja Analytics, Google Analytics gitu. Google Analytics, nah tinggal masuk aja nih. Kalau teman-teman sudah punya Gmail, ini tinggal login, dia loginnya pakai Gmail. Jadi jadi satu kesatuan tuh Google. Oke. Nah, setelah kita punya nih, biasanya pertama itu kita harus bikin dulu. Ya, bikin yang namanya, nah ini, create account. Oke, jadi teman-teman tinggal create aja nama akunnya. Misal akunnya ini ya. Kemudian di sini tinggal dicentang-centang, kemudian next. Ya, ini saya contohin. Nah, setelah kita bikin nama akunnya, di sini teman-teman ditanyain mau ngehitung atau mau nge-track apa? Website kah, aplikasi, atau aplikasi dan website. Nah, biasanya kita pilih yang website aja, karena nggak punya aplikasi. Gitu ya. Pilih yang website, kemudian kita next. Nah, tinggal kita masukkan namanya. Ini toko laku, kemudian domainnya ya, URL-nya kita copy. Nggak usah pakai HTTP ternyata, ini udah ada. Kemudian nah, Jakarta Time. Tinggal kita create. Oke. Nah, di sini setelah kita create, tinggal dicentang-centang aja agreement untuk data measurement-nya. Ini kita accept. Nah, kemudian di sini langsung muncul tracking code-nya. Nah, ini yang kita copy ke website kita. Tracking ID-nya. Namanya. Ini kita klik di admin-nya, di Google Ads code-nya. Ini kita klik. Ya. Analytic ID-nya ya. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kalau sudah,
Tinggal kita ini aja. Jadi di sini sudah ya. Kita bisa klik home aja langsung. Nah, kita bisa nge-track nih. Ini coba saya refresh ya, supaya kelihatan. Oke, ada yang nanya nih. Mungkin kita coba bahas dulu. Belum ketemu pixel Facebook. Belum ketemu pixel Facebook. Sudah masuk ke Ads Manager. Ya, tampilannya seperti ini ya. Ada di menu. Kalau tampilan yang lama itu di atas ya. Pokoknya cari pengelola peristiwa. Klik pengelola peristiwa, nanti di situ ada tombol untuk membuat pixelnya. Kalau sudah ada, teman-teman nggak perlu bikin lagi. Tinggal copy aja ID-nya. Oke? Tinggal copy aja ID-nya. Nah, kemudian ini dari Mbak Yesi, tadi yang dimasukkan pas create alamat toko IG kita adalah URL-nya. Yang URL ini, ya. Betul ya? Ini pertanyaannya create alamat yang di alamat URL kan ya maksudnya ya. Bukan alamat toko kan, alamat URL, maka masukin yang ini ya, yang domainnya saja. Ya, Pak. Nah, domainnya ini yang kita copy. Kita copy ke tadi ya, URL-nya. Itu. Gimana Mbak Rus sudah dapat? Bisa di-chat lagi kalau misalnya belum dapat. Sambil nyobain, kita masuk lagi ke Google Analytics. Nah, di sini ya menarik sekali, teman-teman. Jadi di dalam Google Analytics itu kita bisa tahu real time. Nah, ini. Saat ini ada satu orang yang berkunjung ke website kita. Taunya dari mana? Nah, ini saya sedang buka nih. Artinya cuma saya aja yang online. Oke, di sini ada satu orang. Oke, nggak apa-apa. Nanti di akhir ya, setelah ini, kita coba diskusi lagi. Nah, ini karena websitenya tidak diiklanin, belum diiklanin. Bayangin kalau, ini ya, saya bukain yang diiklanin. Sebentar, mana nih? Kita lihat usernya toko IG. Ada berapa? Oh, ada satu juga nih. Cuma kalau kita lihat di sini, tadi sudah banyak yang online juga. Dan oh, ternyata yang online-nya dari Surabaya. Nah, ini bagus banget ya. Jadi, kita bisa lihat real time-nya yang sekarang sedang aktif berapa orang, kemudian mereka sedang buka page yang mana, kemudian mereka melihat itu berapa lama, ya. Source-nya juga kita bisa lihat. Source ini sumber traffic-nya. Ya, kalau mereka dari sosial media, maka social traffic namanya. Jadi biasanya kalau misal Facebook ada, Instagram ada, kemudian Twitter ada, ini semua nanti muncul nih. Ya, katakanlah ada 100 orang yang online bersamaan. Maka nanti datanya bagus dan kita bisa lihat nih titik-titiknya di mana aja gitu ya. Nah, ini juga real time. Jadi misal Surabaya ada satu orang, Jakarta ada satu orang, di mana-mana ada banyak orang gitu. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya teman-teman jadi tahu gitu bahwa oh, ini ada pengunjungnya dari mana aja, kemudian mereka asalnya dari sosial media kah atau asalnya dari benar ya? Asalnya dari sosial media kah, asalnya dari direct ya, dari Google Search kah atau yang lainnya, kemudian mereka mengunjungi page-nya apa dan seterusnya.
Nah, kalau teman-teman tadi sudah bikin, jadi nggak usah pusing ya, di sini banyak banget. Jadi saya kasih clue-nya aja untuk apa sih yang harus kita, apa namanya, yang harus kita perhatikan itu yang mana aja. Nah, di sini di paling atas ini ada akunnya ya, teman-teman, terbagi atas 3. Jadi kalau kita, ini nama akunnya. Kalau kita punya akun, itu pasti di paling kiri. Nah, biasanya satu akun itu bisa nge-track banyak website. Contohnya nih saya, yang Taufik Digital Marketing, ini ada banyak nih yang saya track. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 web yang saya track. Ya. Kemudian ini saya coba yang lain nih. Nah, oh ini ada baru nih yang masuk nih. Ya, akses Instagram Ads. Nah, ini saya juga apa namanya, punya page namanya Instagram Ads. Ini lagi diakses oleh orang Jambi. Ada 1 orang. Gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini propertiesnya, ini website apa aja yang kita track. Kemudian ini saya cobain. Saya misal pilih yang Kai. Saya klik. Wah, ini ada 3 orang yang bersamaan online dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Sumber trafficnya dari mana? Dari Facebook. Mereka lagi membuka page apa? Oh, ternyata produk yang karpet sama produk yang ini, tuh, gitu. Oke, nah ini real time-nya. Real time itu kita bisa breakdown lagi. Misal kita pengen tahu lokasi aja. Jadi yang sekarang real time, lokasinya di mana aja. Ini secara umum ya, Indonesia, country Indonesia, kalau kita klik lagi, nah, Jakarta, Makassar, Surabaya. Nah, ini sebetulnya kalau real time sangat bermanfaat sekali kalau teman-teman punya data yang begitu banyak ya, pengunjung yang begitu banyak di saat yang bersamaan. Jadi kita bisa tentu ini, oh, daerah-daerahnya dari mana aja. Kemudian traffic source-nya kita juga bisa lihat. Dari sosial, kita klik, ternyata dari Facebook semua. Gitu ya. Facebooknya kita klik lagi, nggak bisa. Terus kontennya apa aja nih? Nah, ternyata ini, gitu ya. Habis itu eventnya biasanya 0, karena tidak dikasih event. Itu, conversion juga 0. Oke, ini real time. Real time itu adalah keadaan saat ini. Ya, jadi saat ini juga itu kondisinya gimana sih? Ya, kalau misal 0 nggak masalah, karena saat ini masih tidak ada pengunjung. Gitu ya. Mungkin nanti di jam-jam tertentu kan kita nggak mungkin nih buka terus-terusan ya. Nah, biasanya kita pakai yang audience. Audience itu kita mau ngelihat orang-orang yang berkunjung ke website kita. Nah, ini contohnya. Jadi di tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 sampai 22 kita lihat. Ya. Nah, kita bisa cek dengan audience overview. Maksudnya apa? Kita mau ngelihat nih secara ini kalau dari tanggal 15 sampai tanggal 22, ini pengunjungnya gimana? Target marketnya gimana? Ya, oh ternyata pengunjungnya ada 975 orang. Itu dari tanggal 15 sampai 22. Kemudian jadi pengunjung itu kan tidak semuanya baru ya. Ternyata yang unik atau yang baru itu 844. Kemudian 844 orang ini melihat 1.200 page atau halaman. Dan ternyata durasi rata-rata mereka ada di website kita cuma 22 detik. Artinya apa? Artinya cepet banget nih. Ya, kalau teman-teman masuk ke website, tinggal dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20, mereka keluar. Rata-ratanya seperti itu. Dan yang paling bisa kita cek untuk mengukur performa atau tingkat kehandalan website kita, ya itu adalah bounce rate. Bounce rate ini apa? Jadi, begitu ada orang yang ngelihat website kita, mereka nggak ngelakuin apa-apa, langsung close. Gitu. Jadi, misal nih, ngelihat iklan kita, atau misal ngelihat share-sharean website kita nih, mereka kan masuk ya, mereka masuk ke dalam websitenya, udah gini, ya. Setelah
load atau misal mereka scroll ya, itu langsung di close. Artinya apa? Itu namanya bounce rate. Jadi hanya 10% orang saja yang begitu mereka masuk ke website kita, mereka ngeklik, klik. 10% saja, artinya berapa? Kalau kita hitung ya, 10% dari 900, ini katakanlah kita buletin aja jadi 1000 gitu ya, supaya gampang. Cuma 100 orang saja yang ngeklik. Ya, jadi cuma 100 orang aja yang ngelihat detail produknya. Itu artinya ya 10% masih kurang ya sebetulnya ya. Harusnya kita bisa 20-30% yang bagusnya. Jadi kalau bounce rate-nya 70%, ini artinya cukup baik. Nah, kalau kita lihat nih, di toko IG. Nah, di toko IG ya, itu bounce rate-nya 68,89%. Artinya kecil sekali ya. Ada 30% ya, 31% itu yang ngeklik. Jadi mereka tidak hanya melihat websitenya aja, tapi ada aksi. Ya, kalau kita lihat di sini dari tanggal 15 sampai 22 ada 1.500 user. Artinya kalau 30% dari 1.500 ada 450-an orang yang ngeklik. Dengan durasinya cukup lama nih, 1 menit. Gitu. Nah, ini gimana caranya? Caranya, kalau kita ingin meningkatkan bounce rate-nya, pastinya informasi, ya. Balik lagi ke konten. Berarti apa? Teman-teman harus related antara promosi, ya. Misalnya nge-share gitu ya. Jangan dulu kita katakanlah ngiklan ya, tapi kita nge-share dulu secara organik. Jadi ketika kita nge-share, ini apa yang mereka klik itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, jadi misalnya kita mau promosiin produk sepeda gitu ya. Harus sama gitu ya. Jangan misalnya kita foto sepedanya terus kita share, orang ngelihat oh ini kayaknya jualan sepeda nih. Begitu diklik, oh ternyata tas sepeda, bukan sepedanya. Akhirnya apa? Oh saya nyarinya sepeda, bukan tas sepeda. Gitu, paham ya? Jadi mereka nggak ngeklik. Jadi harus dipastikan bahwa apa yang teman-teman share atau iklan yang kita buat itu harus related dengan antara iklan dengan isi dari websitenya. Gitu. Misal juga biasanya ini ya, yang banyak dipakai itu kan promo ya. Up to 70%. Ternyata produk-produk yang di atas ini cuma 10% gitu ya. Produk yang 70%-nya mana disimpan, di hide gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi, mana nih 70%-nya nggak ada. Akhirnya mereka bounce atau nge-close begitu saja. Jadi itu cara yang pertama untuk ningkatin bounce rate-nya supaya kecil. Semakin kecil semakin bagus. Gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka cari. Nah, ini bounce rate-nya. Jadi itu cara untuk meningkatkan supaya website kita itu tidak langsung di-close. Yang kemudian yang kedua tentunya adalah konten di dalamnya, visualnya. Ya, kalau misal tadi kita iklannya sudah pas nih, tas sepeda memang tas. Kemudian kita jelasin juga di iklannya itu tentang tas juga, mereka masuk, mereka pengen carinya tas. Berikutnya adalah bagaimana kita mendrive orang supaya ngeklik. Ya, tentunya misal dengan promo nih, ya. Katakanlah ada promo 30%, 40%, pastikan promonya sesuai dengan apa yang kita promoin. Gitu. Maka baiknya promo-promo itu harusnya di atas. Jadi ketika mereka lihat, atau di banner ya, teman-teman bisa bikin juga di banner. Begitu mereka lihat, oh diskon nih, kemudian tinggal pasti mereka ngeklik. Gitu. Oke, diklik, akhirnya bounce rate-nya jadi bagus. Itu. Nah, kalau teman-teman ingin meningkatkan average session duration, ya, ini pastikan ya kalau ini konten di dalamnya. Ya, konten di dalamnya apa? Ketika setelah mereka ngeklik, itu biasanya kita harus membuat konten ini dengan cukup baik. Bisa dari
copywriting yang pertama. Jadi copywritingnya ini menarik ya. Kemudian ya ini yang jadi andalan saat ini yaitu iklan apa namanya postingannya atau kontennya itu adalah video. Nah, supaya mereka bertahan cukup lama di dalam website kita, pastikan pakai konten video karena video itu kan durasinya cukup lama ya. Jadi begitu mereka klik play, ini nanti jalan, mereka akan tunggu sampai videonya selesai. Oke, jadi untuk di Google Analytics ini sebetulnya dua yang sangat berpengaruh sekali, yaitu bounce rate dan average session duration ini. Semakin orang betah berlama-lama di website kita, maka semakin bagus. Karena mereka baca, mereka lihat, mereka tonton videonya sampai selesai, dan seterusnya. Dan bounce rate-nya semakin kecil, artinya orang yang masuk website kita itu tidak langsung keluar. Jadi mereka ngeklik apa yang mereka butuhkan. Dan namanya bounce rate. Nah, selanjutnya di dalam audience overview ini, kita bisa lihat juga kotanya. Nah, ini menarik juga. Jadi pengunjung website kita itu paling banyak dari mana aja. Dan ternyata yang toko IG ini paling banyak dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok. 100-an ke atas. Ya, kalau kita lihat dari tanggal 1. Oke, Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok tetap. Nah, ini fungsinya apa? Kalau kita bisa lihat data ini, untuk kita ngiklanin selanjutnya enak. Ya, tadinya kita ngiklanin ke seluruh Indonesia gitu ya. Setelah kita tahu datanya, oh ternyata orang-orang ini nih yang banyak ngeklik. Ya udah, kita bisa fokusin aja ke orang-orang yang ada di data ini. Akhirnya apa? Ya, persentase kemungkinan kita untuk di istilahnya apa namanya? Untuk closing itu jauh lebih besar. Nah, kita juga bisa cek nih browser yang mereka pakai apa, ternyata kebanyakan dari Android Web View. Maksudnya apa? Ya, pakai handphone Android, kemudian dari Chrome, dari Safari, dan seterusnya. Kemudian OS-nya apa? Kita juga bisa lihat. Ya, Android ternyata paling banyak, iOS nomor 2, Windows juga ada. Service provider-nya apa? Nah, ini nggak di-set ya. Sebetulnya kita bisa lihat nih. Oh, ini yang mobile ya. Kita bisa lihat ya, misal Telkomsel, Indosat, dan seterusnya sebenarnya ada. Nah, screen resolution-nya juga ada, ya, operating system-nya. Ini yang tadi ya, Android, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini datanya lengkap banget, terutama kalau kita ingin, apa namanya, menganalisa dan membuat keputusan, terutama ketika kita nantinya ingin beriklan, maka ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, yang lain-lain teman-teman bisa cobain aja, tinggal kita klik-klik aja. Cuma yang penting menurut saya tadi adalah overview-nya, kita bisa tahu. Kemudian kalau demografik, interest, dan seterusnya ini nah ini dari usia ya, usia rata-rata pengunjung website kita itu berapa tahun, gendernya apa, kemudian mereka interest-nya di mana, nah, ini bisa tahu juga. Ini juga sama. Ya. Location-nya kita juga bisa tahu ya. Dari luar negeri ternyata ada juga. Oke. Nah, kemudian ada akuisisi. Nah, akuisisi ini user kita berasal dari mana? Jadi ada 3 ya, sosial, direct, sama referral. Referral itu ketika kita nge-share. Direct itu mereka langsung ketik URL-nya. Kemudian kalau sosial ini dari sosial media. Kalau kita lihat referral, ini nah dari Linktree ya, kayak gini-gini ya. Mailchimp, biasanya dari Linktree ini masuknya ke referral. Oke, kemudian kita cek lagi. Kalau sosial kita lihat dari mana aja ternyata paling banyak Facebook, Instagram Story, sama Instagram. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi nggak?
nggak ada ya. Berarti cuma 3 ini aja yang paling banyak. Oke. Nah, sama yang terakhir, mungkin saya akan bahas behavior. Nah, behavior ini, mereka yang masuk ke website kita itu biasanya kemana aja. Ya, kita bisa lihat, oh, halaman yang paling banyak diakses adalah yang pertama, kalau ini halaman home ya. Halaman home, terus yang ini ada sub menunya. Misalnya ada 9 video panduan iklan, kemudian ini, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau misal di sini nanti kelihatan tuh, oh yang masuk ke shop, misal yang akses produk, kita udah share nih, atau kita bisa ngelihat ya, ternyata dari semua produk yang kita jual, oh itu ternyata yang paling banyak diakses itu yang, misal ini yang pengkilap mobil gitu, atau pengkilap cat kendaraan. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata nantinya kita jadi tahu, oh demand target market kita itu lebih ke arah produk yang A dibanding dengan produk yang B misalnya. Akhirnya apa? Jadi kita tahu nih, ini kita bisa memvalidasi produknya sehingga kalau kita mau iklanin, iklaninnya ya yang paling banyak diakses. Gitu. Nah, ini page-nya, ini title-nya aja, sebenarnya sama aja. Nah, inilah yang bisa teman-teman lihat ya dari Google Analytics. Sebetulnya yang lainnya banyak banget. Cuma untuk awalan, untuk basicnya, saya rasa ini sudah cukup. Kita bisa melihat data-datanya, sehingga kita bisa ngambil keputusan dan kesimpulan dari performa website yang kita punya. Baik, silakan bagi teman-teman yang punya permasalahan atau mau didiskusiin, tinggal chat aja, atau bagi yang mau langsung ngomong juga bisa. Silakan. Jangan khawatir, ini ada rekamannya. Nanti akan saya share rekamannya. Jadi bagi tadi yang masih belum paham ya, bisa diulang-ulang lagi. Nah, saya infoin juga hari Selasa kita nanti akan ada webinar lagi. Itu webinarnya lebih detail tentang Facebook Ads. Jadi kalau teman-teman tadi bingung nih, ini masuknya dari mana, habis itu ini apa namanya, iklannya maksudnya gimana gitu ya, caranya gimana, ini bisa lebih detail lagi di hari Selasa. Ini saya lihatin ya, ketika kita sudah ngiklan, ini hasilnya gimana sih? Gitu ya. Ini sudah ngiklan dari tanggal 20. Oke. Nah, dari tanggal 20, ya sudah ada 66 prospek, artinya apa? 66 ini orang yang kontak ke WA, jadi pesan sekarang, 66 orang, biaya yang dikeluarin 589.000, ya, per prospeknya 8.000. Ini kalau teman-teman lihat, oh iya, tadi kelupaan. Oke, nah ini ya, ini akun iklan klien ya, Kerajinan Anyaman. Jadi selama dari tanggal 20 ya, 3 hari sampai sekarang 20, 21, 22, ini ada 3 iklan yang jalan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini iklannya ya, saya bukain. Nah, ini iklannya.
Jadi kalau teman-teman nanti bikin iklan, nah kayak gini, di sini ada copywriting-nya. Copywriting-nya juga sebenarnya simple ya. Ini terus ini videonya pakai video. Nah, karena aja padahal jualan. Nah, ini diiklanin dalam 3 hari saja sudah ngedapetin, oh ya kalau teman-teman lihat, oh di sini nggak ada harganya. Harganya ini cukup mahal, 350.000 ya. Bayangin 350.000 itu 10 orang yang masuk ya. Kalau conversion rate-nya aja 30% gitu ya. Katakanlah 3 orang nih yang beli dari 10, maka konsepnya sudah 1 jutaan ya. 1.050.000. Padahal apa namanya? Jumlah yang dibelanjakannya cuma 126.000. Gitu. Nah, ini menarik banget sih kalau teman-teman ngiklan. Nah, ini yang lebih murah lagi. Kalau tadi 350.000 karena harganya mahal, jadi prospeknya nggak terlalu banyak. Tapi yang ini harganya cukup murah. Ini kita bisa lihat. Harganya cuma 90.000 kalau yang ini. Total selama 3 hari itu 37 dengan hanya ngeluarin 230.000 aja. Ya, 37 tadi ya, bisa 20% ya, ada sekitar 6 orang ya, 6 orang kali 90.000 udah berapa gitu ya, 600 ribuan. Nah kayak gitu teman-teman untuk iklannya. Ini hari Selasa, mudah-mudahan teman-teman bisa join. Bagi yang ini khusus member, tapi untuk yang hari Selasa, bagi yang belum join member, ini harapannya bisa join dulu supaya kita punya websitenya. Dan oh ya satu lagi, untuk kita ngiklan itu harus punya website ya. Jadi benar-benar website itu sekarang dibutuhkan banget, terutama kalau kita ngiklan. Tidak hanya iklan sebetulnya, kalau kita organik, kita mau nge-share, ini lebih enak juga kalau kita punya website. Misal mau nge-share ke grup WA, grup Facebook, ke Telegram, ke mana-mana gitu ya, kalau kita udah punya websitenya enak. Gitu ya. Dan di sini sudah ada ya tombol keranjangnya, tambah keranjang, pesan sekarang, dan seterusnya. Oke. Dan kita sedang ngembangin untuk pencatatannya juga, kemudian ada payment gateway-nya juga, kemudian ada shipping-nya. Jadi bayarnya bisa otomatis, ongkirnya juga kita bisa lihat cek otomatis, kemudian pencatatannya, kuantitinya, dan seterusnya ini juga bisa otomatis. Kita sedang ke arah sana. Cuma untuk saat ini sebetulnya cukup untuk melakukan transaksi. Minimal apa, teman-teman bisa jualan lah atau mendapatkan transaksi dari sini. Gitu. Baik, belum ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan aja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Selasa, bagi teman-teman yang punya waktu ya, hari Selasa jam 9 ya, karena agak cukup panjang kalau ngebahas Facebook Ads. Dapat link Facebook Pixel di mana? Linknya atau ID-nya, ya, Mbak? Kalau ID-nya itu dapat dari pengelola peristiwa namanya. Atau kalau jadi awalnya ya dari Facebook, ini kita klik Facebook/Ads Manager. Ya, masuk ke sini dulu. Facebook/Ads Manager. Saya ketikin juga. Facebook.com/Ads Manager.
Nah, aksesnya dari situ. Nanti masuk ke sini nih. Ya, masuk ke sini, kita tinggal klik yang pengelola peristiwa. Atau kalau mau cepet ya, ini di sini bisa copyin URL-nya. Nah, itu business.facebook.com/eventsmanager. Events Manager 2 namanya. Nah, kalau sudah masuk sini, ini kan nanti masih kosong karena belum buat ya, Bu ya. Klik yang tombol plus. Klik yang tombol plus. Nanti masukin yang website seperti yang tadi. Sampai nanti udah selesai, di sini ada ID-nya nih. Ini yang kita copy. Ada ID-nya, ini yang kita copy. Sorry. Ini kita copy, masukin ke Facebook Pixel ID yang ada di toko laku. Gitu. Oke. Kalau misal masih bingung lagi, Bu, coba di screenshot aja, dikirim ke grup. Nanti bisa saya pandu dari situ. ID page. Fanpage-nya pakai, atau akunnya pakai akun kita, akun personal. Ya, pakai akun personal. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan. Ini sebetulnya singkat aja, karena kemarin banyak teman-teman yang nanyain gimana caranya pasang pixel, gimana caranya pakai pixel, apa itu Facebook Pixel, kemudian Google Analytics, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Bagi yang belum paham, bisa tanya-tanya di grup. Di sini ada 3 grup yang saya undang. Grup member toko IG, kemudian grup Facebook Ads, sama grup IG Academy ya, by toko IG. Nah, ini nanti kalau bagi yang belum paham bisa tanya-tanya lagi di grup, bisa kita diskusi lagi di grup. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya juga berkewajiban gitu ya untuk terutama buat member toko IG supaya tokonya bagus, supaya tokonya lancar, usahanya bagus, transaksinya banyak. Saya mencoba untuk meluangkan waktu dan benar-benar pengen nih mengajari teman-teman untuk paham dan tahu cara digital marketingnya seperti apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan aja. Sedetail-detailnya, seluas-luasnya ya, sampai japri juga boleh, silakan aja. Ini jadi bagian dari service, mudah-mudahan teman-teman bisa maksimal gitu ya dalam menggunakan terutama aplikasi toko IG-nya. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.